bukan seorang pecandu, kenapa harus direhab gitu. Pertanyaan Ibunda Raffi Ahmad yang kini seolah menjadi pertanyaan yang tampaknya membuat BNN geram. Tidak ingin disudutkan, Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Rehabilitasinya Dr. Kusman angkat bicara terkait persoalan ini. Bahkan Kepala BNN Irjen Anang Iskandar sampai hadir di Pusat Rehabilitasi di Lido untuk melihat seperti apa sesungguhnya proses yang dijalani oleh para residen, tak terkecuali Raffi Ahmad. Tidak semata persoalan hukum, tapi ada soal psikis atau gangguan mental yang dialami oleh Raffi, sehingga pihak BNN merasa perlu menempatkannya di tempat rehabilitasi. Fisiknya sehat, mana itu dia diminta supaya melakukan hal yang dia sanggup ikut kegiatan olahraga dan sebagainya kan. Psikisnya ini ya, psikis ya. Jadi bukan berarti dia sakit jiwa, enggak. Dia sakit gangguan kesehatannya akibat dari perilaku, proses pikir dan emosinya terganggu, gitu aja. Dari pertama kali masuk sampai sekarang, Raffi itu sehat. Tidak ada gangguan mental, tidak ada ketergantungan. Sehingga dari awal kita menolak untuk dia direhab di sini. Dan memang sampai saat ini, Raffi tidak pernah menerima program rehabilitasi yang ada di UPT sini, Lido. Masalahnya pertama tidak hanya masalah hukum saja. Ini adalah cenderung masalah kesehatan. Sekali lagi, kalau orang kena masalah edik, kalau tidak direhabilitasi tidak selesai. Dan ini makin lama makin menjadi, ini masalahnya. Jadi saya ingin menyelamatkan dia supaya sembuh, pulih, nggak ada masalah. Selain perdebatan tak berkesudahan tentang penempatan presenter satu ini di tempat para pecandu narkoba, ada kejanggalan lain yang ditangkap oleh keluarga. Office boy menjadi gambaran yang dilukiskan keluarga saat pesohor ini menjadi residen di pusat rehabilitasi. Tapi BNN lagi-lagi membantah secara tegas hal tersebut. Ada semua kegiatan mulai dari bangun pagi, sholat subuh bagi yang muslim, kemudian ada morning meeting, kemudian ya seperti biasa makan pagi, terus function yang tadi membersihkan rumahnya, kemudian ada grup-grup seminar sampai menjelang makan siang, kemudian istirahat sebentar, lalu ada grup seminar lagi, kalau ada yang konseling, ada yang vokasional, setelah itu menjelang asar, persiapan sholat asar, habis sholat asar, istirahat sebentar, 5-10 menit, kemudian kegiatan rekreasional. Bersihin kamar, kerjanya nyapu, itu kerjanya Raffi. Pokoknya jadi office boy deh gitu. Oh, di sini nggak ada pembantu, di sini justru semua diajarkan untuk bisa mengurus diri sendiri, gitu loh. Bahkan waktu itu pun kalau di luar negeri orang juga masak untuk diri sendiri. Jadi semua diajarkan supaya bisa activity daily living itu ya, activity daily livingnya supaya bisa ngurus diri sendiri. Dari mulai apa? Dari bangun tidur. Jadi kita ajarkan sesuatu yang memang biasanya dia nggak lakukan di rumah, ya. Di sini harus bisa sendiri. Harus ada yang urus. Kalau misalnya semuanya maunya cuman konseling, grup terapi dan lain sebagainya, nanti facility-nya kotor. Mereka gimana? Nyaman nggak kalau misalnya kotor gitu kan? Jadi bukan berlaku buat satu orang, jadi berlaku buat seluruh penduduk Lido ini. Termasuk stafnya juga bersihin ruangannya sendiri gitu. Zat baru yang dikonsumsi Raffi pun tak pelak menjadi perdebatan hukum yang memancing berbagai pihak untuk angkat bicara. Ketua Granat Henry Yosodiningrat ternyata memiliki pandangan tersendiri atas polemik hukum yang menimpa Raffi Ahmad. Dengan sebuah analogi, Henry mencoba memaparkan pendapatnya. Maka nyantol aliran listrik dari kabel milik PLN ke rumah seseorang yang cara tanpa hak, dia kena pencurian. Jadi kalau dibaca di pasal KUHP nggak ada aliran listrik, gitu loh. Sama halnya seperti itu. Kalau kita sudah meyakini bahwa dampak dari penggunaan ini sama dengan dampak dari menggunakan ekstasi, misalnya, atau menggunakan zat-zat yang lain, dan dia merupakan turunan dari zat ini, ya kita tidak boleh berpikiran sempit. Tidak tertulis secara spesifik. Nah itu salah. Pemahamannya salah, hanya membaca undang-undang itu dengan mata picak gini, dengan hati yang juga ditutup gitu.
Di tengah serumpun perdebatan itu, Raffi Ahmad selaku kliennya, rencananya sidang pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahkan Raffi sendiri diwajibkan oleh pengadilan untuk hadir dalam persidangan besok. Proses pra-peradilan kita sidangnya dimulai hari Selasa. Selasa besok. Kalau prosedurnya berjalan lancar, 7 hari dari Selasa itu sudah diputus apakah Raffi sah untuk terus direhab atau harus dikeluarkan dari sini. Pengadilan memanggil Raffi melalui BNN. BNN tadi sudah serahkan pemanggilannya ke Raffi. Raffi sudah tanda tangan. Jadi bukti pemanggilan itu sudah sah, maka BNN wajib menghadirkan Raffi pada hari Selasa. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum Raffi Ahmad tidak serta-merta menghilangkan masalah pokok yang membelit dirinya. Masih ada sidang lainnya yang akan dihadapi oleh Raffi kelak. Lalu seperti apa dukungan sang ibunda saat sang anak tercinta akan duduk di bangku terdakwa nantinya? Lihat hukumnya Raffi aja lah gitu, lihat perkembangan kasusnya Raffi gitu kan. Mungkin karena memang saya yakin sekali kalau Raffi bukan seorang pecandu, jadi opini masyarakat juga mengerti bahwa anak saya bukan seorang pecandu. Insya Allah kedepannya juga mereka akan tahulah bagaimana kondisi Raffi saat sekarang ini. Nggak ada kekhawatiran, justru ada keyakinan, karena itu kita masuk ke pengadilan. Pertama, mengenai bersalah atau tidaknya seseorang, itu tergantung dari keyakinan hakim. Ditunjang oleh minimal 2 alat bukti yang sah di muka persidangan. Berbeda dengan Raffi Ahmad, beberapa selebritis lainnya tengah berbunga-bunga akan cinta mereka. Pasangan Rio dan Mela misalnya, yang sukses menggelar acara tunangan mereka secara sakral. Lalu bagaimana pula dengan persiapan pernikahan Gading dan Giselle?